orang beranggapan kalau Batak mesti Kristen, padahal ada itu pengamus Batak Muslim. Saya kira di Banten ini, terutama Serang ya, saya kira ini merupakan potret multikulturalisme yang luar biasa. Secara simbolik kita bisa melihat bagaimana masjid atau kita juga dipakai oleh dua gereja dari komunitas Katolik dan dari komunitas Kristen dengan unit pendidikan masing-masing ada di situ. Jawara itu jujur adil, bawa mana religius akuntabel. Saya kira nggak ada satupun agama yang tidak mendukung nilai itu semua. Saya pikir ini tagline yang sangat ini ya, sangat ear catching, ear catching, dan jadi artinya ketika didengar mudah gitu untuk kita ingat, dan ketika dijabarkan saya pikir semua akan sepakat gitu, bahwa Jawara ini harus memang diinternalisasikan ke semua aspek elemen yang ada di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FKIP. Alhamdulillah di senior kita pada kesempatan kali ini kedatangan tamu istimewa. Ada Prof. Nita, ini dari Universitas Negeri Manado. Ya, ada Prof. Amrullah, ini dari Universitas Negeri Makassar, dan ada Kang Alpa, ini dari Universitas Islam Internasional Indonesia Depok. Nah, kita akan bincang-bincang soal kemajmukan dan bagaimana pendidikan multikultural ya kita terapkan. Prof. Nita berkunjung ke Banten ini sudah kali yang keberapa ya? Tidak persis saya ingat ya, tapi mungkin ya pasti sudah lebih dari satu kali. Ya, sudah lebih dari sekali, tapi belum banyak kali. Gimana kesan ketika semalam melihat kota Serang, ibu kota provinsi Banten? Kota Serang memang sudah malam tadi ya. Tadi malam kita jalan-jalan, tapi dari informasi yang disampaikan oleh Bu Asih ketika kita lewat ya tempat-tempat ini apa namanya, pecinan ya. Dan kalau bicara Chinatown itu kan I think it's all over the world, bukan hanya di sini saja, tapi itu saya pikir ini merupakan satu kelebihan dalam arti bahwa di provinsi yang kalau mungkin kami dari luar mendengar ya, provinsi Banten itu kan sangat kental dengan apa namanya ya, militansi Islam katakan. Iya, katakanlah seperti itu. Kami melihat dari luar, tetapi ketika berkunjung, berbaur, terasa berbeda. Artinya we feel welcome ya. Welcome dalam arti ya merasa ini bisa di mana-mana, ini ada di rumah kita sendiri. So I think this is something special. Banten, dan itu mungkin yang harus lebih digaungkan sehingga orang-orang tidak terpaku pada stereotip tertentu bahwa ini provinsi ini tidak. Karena kan kita adalah Indonesia yang memang notabene adalah multikultural ya, multicultural country, sehingga meskipun setiap daerah itu punya kekhasan, tetapi nuansa keberagaman itu tetap harus nampak gitu. Mungkin begitu. Iya. Di kota Serang ini unik, Prof. Karena ada masjid agung namanya Sauro. Itu diapit oleh dua gereja. Ada gereja Kristen Indonesia, dan di situ ada satuan pendidikan namanya Penabur, orang kenal tuh, sekolah penabur. Nah, kemudian ada Kristus Raja, itu Katolik dan punya satuan pendidikan Mandiyuwana, itu juga dikenal. Jadi ini berdampingan
berdampingan dan rukun lah. Nanti kalau ada kebaktian di hari Sabtu atau Minggu itu pelataran Masjid As-Sawroh itu jadi tempat parkir untuk saudara-saudara kita yang Katolik atau yang Kristen. Itu seperti itu. Nah di Banten Lama itu Masjid Agung juga ada kelenteng itu yang ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu. Jadi memang sejak dulu kerukunan umat beragama itu terlihat. Jadi gimana kesan Prof? Ya itu tadi saya kira ini potret praktek masyarakat ya, praktek keberagaman. Salah satu aktualisasi nyatanya adalah diizinkannya berdiri tempat ibadah bagi penganut yang berbeda. Dengan adanya begitu seperti itu, selain sebagai sebuah simbol keberagaman, tapi juga yang lebih substantif adalah mengurangi gesekan-gesekan yang potensi gesekan yang terjadi antara umat agama yang berbeda-beda. Jadi kalau dia dalam satu komunitas hanya satu saja, nanti potensi konfliknya kan tinggi. Kenapa? Karena orang tidak biasa berbeda. Tapi kalau kesehariannya terbiasa berbeda, nanti dalam praktek kesehariannya dia tidak akan mengukur baju orang lain dengan bajunya sendiri, tapi dia akan mengukur orang lain berdasarkan bajunya orang tersebut. Salah satu sumber konflik terbesar kan karena kecenderungan kita adalah itu tadi homogen. Kita mengukur bahwa apa yang benar menurut kita ya harus diterapkan oleh orang lain yang benar menurut dia. Dia harus menerapkan kebenaran menurut kita. Ya, ini substansi yang memang perlu kita lestarikan supaya setiap orang merasa bahwa tidak perlu memaksakan kebenaran itu pada orang lain. Ya, dia tetap menghargai menghargai kebersamaan yang sudah ada, menghargai dan mengakui bahwa kita ada berbeda. Itu kan penting sekali. Kita harus mengakui bahwa saya dan dia berbeda secara substantif, tetapi di tengah keberbedaan itu kita juga harus mengakui bahwa juga ada persamaan. Ya. Yang pasti kita sama-sama manusia. Itu makanya kemanusiaan yang adil dan beragam itu. Bang Alpa, nah ini sudah dari dulu di Banten itu keragaman itu. Yang Chinese pun ada yang di kelenteng, ada juga di masjid. Namanya Masjid Pecinan. Jadi ini juga terkait dengan stereotip. Ada orang beragaman kalau Kristen itu kalau Cina itu kalau nggak Buddha ya Kristen. Ternyata ada juga yang Islam, makanya ada masjidnya, Masjid Pecinan gitu. Sehingga tidak ada tadi soal stereotip, termasuk Batak. Itu karena di Kota Serang itu ada HKBP Batak Protestan gitu ya, Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Orang beranggapan kalau Batak mesti Kristen, padahal ada itu Bangus Batak Muslim. Ada juga seperti itu. Gimana Kang Albang melihat fenomena ini di Banten? Ya, saya kira di Banten ini, terutama Serang ya, saya kira ini merupakan potret multikulturalisme yang luar biasa. Secara simbolik kita bisa melihat bagaimana masjid atau kita juga ditempati oleh dua gereja dari komunitas Katolik dan dari komunitas Kristen dengan unit pendidikan masing-masing ada di situ. Lalu juga kita punya Banten Lama, di mana di situ ada kelenteng dan juga ada Masjid Pecinan. Saya kira itu potret yang luar biasa yang menjadi tantangan selalu. Saya kira Pak Dekan mohon izin
adalah bagaimana kita mencari share value yang kita share bersama-sama. Karena masing-masing komunitas, masing-masing agama, saya kira punya kekhasan sendiri yang kalau tidak dipelihara share value di antara semua itu mungkin bisa mengarah ke situasi yang kurang kondusif. Nah, ini bagaimana caranya bisa kita terus merawat share values ini. Kalau tadi dibilang ada bamus dan lain sebagainya, kebetulan saya waktu itu penelitian di Ambon untuk S3 saya terkait dengan piala gandum. Itu adat istiadat yang menyatukan dua negeri, satu negeri Muslim, satu negeri Kristen. Bagaimana mereka berasal dari keluarga yang sama. Ada saudara kita namanya Hasbullah Toisuta yang ada di negeri Muslim, ada yang saudaranya namanya Robert Toisuta yang ada di negeri Kristen. Itu punya akar yang sama, tapi mereka punya share value yang mereka share sama-sama. Kalau misalnya di negeri Kristen itu mereka akan mau welcome saudara-saudara mereka datang pada hari Natal ke rumah mereka yang dari saudara mereka dari negara Muslim. Itu barang-barang piring, sendok itu di reserve sendiri khusus untuk kalau saudara Muslimnya datang. Jadi memang betul-betul murni untuk saudara-saudara Muslim mereka. Untuk menjaga pasti bahwa makanannya tidak bukan hanya makanannya halal, tapi tempatnya itu kan share value yang sangat luar biasa, dan itu tercermin dari piala gandum. Piala gandum berasal dari perdamaian antara dua negeri, entah itu karena perang, entah itu karena saudara. Gandum karena gandum itu adalah saudara. Nah, saya kira hal-hal seperti itu, keunikan seperti itu bisa kita temui di mana saja, termasuk di Banten. Nah, ini simbolik rumah peribadatan kita nih yang satu jalur ini menuju ke alun-alun itu ya. Itu saya kira simbol yang sangat luar biasa di Banten terutama. Makanya kita memperkenalkan dua mata kuliah penting itu ada moderasi beragama yang menekankan pentingnya kerukunan beragama, tapi pada saat yang sama juga bahwa pada masing-masing agama itu ada nilai-nilai yang sering kita nyebutnya kalimatin sawa gitu. Ada nilai yang semua sepakat tentang itu, dan itu kita rumuskan kalau di Untirta ya Jawara itu jujur, adil, membawa amanah, religius, akuntabel. Saya kira nggak ada satupun agama yang tidak mendukung nilai itu untuk semua. Nah, pada saat yang sama, kalau moderasi beragama itu basisnya teks, ya ada kitab suci, kemudian nilai-nilai luhur dari tradisi keagamaan, dan ada juga studi kebantenan. Nah, kalau studi kebantenan itu lebih empiris. Nah, itu melihat warisan sejarah dan warisan budaya yang kita miliki, dan di sisi lain juga kita bicara sumber daya alam yang kita miliki bersama. Nah, gimana waktu mendengar Jawara itu, Prof. Amrullah gimana waktu dengar Jawara? Pak cerita dulu, gimana waktu dengar Untirta Jawara? Kesan saya. Iya. Saya pikir ini tagline yang sangat ear catching, dan jadi artinya ketika didengar mudah gitu untuk kita ingat, dan ketika dijabarkan saya pikir semua akan sepakat gitu, bahwa Jawara ini harus memang diinternalisasikan ke semua aspek elemen yang ada di Untirta ini. Artinya sudah tidak salah sih kalau Untirta memilih Jawara sebagai tagline dan kemudian dijabarkan gitu lebih detail lagi ke semua program ya. Apalagi kalau FKIP kan diadopsi menjadi Sekolah Jawara Indonesia ya, karena kan ini basisnya
pendidikan. Jadi saya pikir Jawara itu ya juara sih ya, kan siapa yang tidak mau jadi juara? Semuanya kan striving for the best gitu. Dan kita menangkap itu dan mengimplementasikan dalam setiap program yang diatur gitu. Menurut saya seperti itu. Bagus lah. Jadi satu di antara nilai yang ditekankan pada sekolah Jawara Indonesia itu adalah inklusif. Ya, dan saya lihat pendidikan inklusifnya dan multikultural. Itu gimana pendapat Pak? Saya pernah berkunjung ya tahun lalu ke UNES ya. UNES yang sekolah pasca sarjana. Ini ya, saya tanya Pak direktur katanya, bukan dekan. Terus katanya, kalau dia direktur maka levelnya di bawah, rendah sedikit di bawah daripada dekan katanya. Kalau dia pakai sekolah katanya, makanya dia pakai harusnya fakultas pasca sarjana. Ini secara bahasa aja, secara bahasa. Tapi saya kira ini menarik ya, sekolah Jawara dengan melihat tagline. Pertama secara psikologi, dia dengan mendengarkan itu kan artinya bahwa saya kalau di bahasa Jerman kan Uber alles ya, saya di atas segalanya. Jadi itu artinya Jawara ya. Artinya saya ingat ini pertama waktu tagline Jawara ini bukan di sini. Waktu saya kalau tidak salah pertandingan olahraga petang, kalau tidak salah saya dengar pemerintah Jawara itu. Kalau enggak di Surabaya kan itu ada olahraga petang, itu olahraga baru yang berasal dari Prancis ya, kayak main kelereng ya, cuma bolanya besar gitu. Nah, jadi ada di situ tuh kita Jawara ya di Surabaya di UNESCO. Nah, itu yang pertama saya. Nah, jadi dengan begitu secara psikologi kan mengatakan bahwa yang lain tuh tidak kalah jago dari kami kan, kamilah yang paling jago. Itu satu ya. Tapi rupanya Jawara juga tadi akronim ya, ada setiap huruf punya makna tersendiri ya. Tapi ini akan menjadi semangat perjuangan yang luar biasa ya untuk membawa Untirta ini menjadi world class university ya. Tadi world class university-nya bukan hanya simbol ya. Saya sendiri kalau dari provinsi saya tidak setuju. Saya hanya boleh silakan akreditasi itu dicapai, tapi yang lebih substansi adalah membangun ya secara tata kelola ya, membangun iklim perguruan tinggi itu supaya berterima secara internasional. Ya iklim kita sudah bicara ya, tetap kita mempertahankan kolegialitas ya, pertemanan, karena itu yang substantif. Dengan pertemanan kan kita bisa konektivitasnya jauh lebih cepat daripada kita tidak kenal. Itu tetap. Itu contohnya adalah Hussein Jaidininingrat. Hussein Jaidininingrat itu salah satu tokoh di Banten, profesor pertama di Indonesia yang dapat gelar kehormatan dari Belanda ya, dari Leiden ya. Itu orang Banten, Hussein Jaidininingrat. Dan memang pertemanan itu sangat penting. Beliau menjadi guru besar pada saat Indonesia belum merdeka. Bukan guru besar di sini ya, di negeri orang. Gimana tuh, Bang Arla? Ya, saya kira apa yang beliau jejakan itu merupakan legacy yang menjadi penyemangat kami juga yang di Banten ini untuk terus melanjutkan perjuangan beliau. Menyambung dengan Prof. Amirullah, saya kira konektivitas, kolegialitas itu intinya silaturahim. Jadi kalau kita terus bersilaturahim, bukan hanya masalah-masalah itu terpecahkan, tapi insya Allah kesempatan-kesempatan baru juga akan semakin terbuka. Termasuk harmonisasi kurikulum yang beliau tadi sebelumnya sampaikan, Prof. Nita. Juga terkait itu dengan inklusivitas yang tadi kan sampaikan tadi. Dengan kita membuka diri, networking, inklusivitas kita akan semakin luas.
di kampus kami tentu saja di Untirta, kampus Bapak Ibu juga tentu saja menerima mahasiswa-mahasiswa asing. Ya, kami juga menerima mahasiswa asing, bahkan itu menjadi effort kami untuk supaya semakin banyak mahasiswa asing yang bisa studi di tempat kami. Salah satunya adalah untuk memperluas inklusivitas kami, sehingga anak didik kami bisa berinteraksi dengan mereka. Suatu saat mungkin nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi rektor, dan itu merupakan investasi sosial kapital yang luar biasa dari kampus kami. Saya kira kampus-kampus yang lain termasuk di Untirta juga sangat concern soal itu. Ada catatan Prof yang terkait dengan FKIP ini biar sekolah jawarannya betul-betul Rekomnya mungkin sebentar kan? ini untuk teman-teman di media sosial kita. Saya pikir FKIP Untirta sudah on the right track ya, sudah pada jalur yang benar. Tinggal karena melihat bagaimana antusiasme dan apalagi kreativitas dari teman-teman dosen dan tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan juga yang saling memberikan support, karena memang kita harus bekerja bersama-sama, bersinergi, kan tidak akan mungkin tercapai apa yang kita inginkan kalau kita berjalan sendiri. Jadi saya pikir kita sudah benar ada di track ya yang tepat, tinggal memang program kan itu harus dibarengi dengan pendanaan. Jadi kita bisa munculkan program-program yang gemilang, tetapi jika tidak ditopang secara proporsional tentu ya itu hanya akan tetap menjadi program dan tidak akan implementasi. Sehingga bersinergi dengan pimpinan, dengan rektorat yang mungkin lebih memiliki wewenang dalam mengambil keputusan soal financial management seperti itu, mungkin harus terus dibangun, sehingga Untirta yang besar, FKIP-nya juga besar, karena kan kalau dilihat dari jumlah prodi itu di institusi lain itu sudah satu kampus itu. Iya, kan? Prodinya lebih dari 20 S1, S2. Dan dekan ini hebat dalam memanage ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan sekarang ini mungkin omongan normatif aja, tapi well that's what I have to say, harus lebih ditingkatkan, karena memang kami sudah melihat seperti apa FKIP ini, dan dari berbagai sumber ya, bukan hanya dari dosen, dari alumni, dari users, dari mahasiswa. Jadi kita mencoba menggali sebanyak mungkin informasi dan mengkonfirmasi ya apa yang dilaporkan. Saya pikir yang ada ini terus dijalankan, bahkan mungkin semakin ditingkatkan, sehingga apa yang diharapkan, dicita-citakan, kalau bicara soal akreditasi unggul ya oke, semua mau jadi unggul, tapi apakah benar-benar unggul itu terintegrasi di dalam setiap aspek atau kegiatan akademik yang ada di dalam kampus, itu kan mungkin yang paling penting, bukan hanya sekedar ada di atas kertas. Sehingga keunggulan memang yang dimiliki benar-benar bisa lebih digali dan dimunculkan, sehingga FKIP dan prodi-prodi yang ada di dalamnya memang benar-benar unggul. Oke, sobat FKIP, ini luar biasa. Ini kalau ketemu dengan guru besar ini ya banyak sekali gagasan yang inspiratif. Insya Allah kita di FKIP Untirta sesuai dengan harapan kita bersama. Ini teman-teman Prof sedang menyusun framework Sekolah Jawara Indonesia, mulai dari satuan pendidikan anak usia dini, meskipun kita secara perlahan dipraktekkan melalui bocah emas ya.
daycare kita. Tapi nanti lebih lanjut kita akan masuk ke pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan vokasi. Ya, frameworknya sedang disusun. Semua berpijak ada kita namanya Pancagatra, Bro. Jadi mengembangkan karakter jawara, kemudian inklusif, berbudaya multikultural, berbudaya inovasi di situ. Dan untuk teman-teman yang MIPA itu seluruh program pembelajarannya berbasis laboratorium. Nah, lebih spesifik lagi STEM di situ. Dan ini ciri khas bahasa Inggrisnya bilingual. Ada juga yang bilang multilingual karena ada bahasa daerah. Nah, di situ. Oke, sahabat FBKB, ini perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di program senior berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.